anhum. Kemudian Imam Suyuti rahimahullah berkata, fi fadli saumihi ahadithun lam yathbut minha syai'. Di dalam keutamaan berpuasa pada bulan Rajab ada hadis-hadis, tetapi hadisnya tidak benar, tidak tetap satupun. Bal hiya baina munkarin wa maudhu'. Tetapi dia adalah, atau keutamaan berpuasa pada bulan Rajab adalah hadis-hadis yang mungkar dan hadis-hadis yang palsu. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, ya, setelah kita mendengar perkataan-perkataan ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam rahimahumullahu jami', bahwasanya tidak ada keutamaan yang khusus pada bulan Rajab, baik itu berupa puasa ataupun mendirikan sholat pada malam harinya, maka tidak ada keutamaan yang khusus pada bulan Rajab. Sedangkan kalau seandainya ada orang yang berpuasa setiap Senin Kemis setiap bulannya, maka itu nanti kita akan bicarakan dan kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Poin yang ketiga, para ikhwah sekalian, di sana ada hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan hampir seluruhnya maudhu', palsu, terdustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sebutkan saja beberapa hadisnya karena kalau misalkan disebutkan seluruhnya tidak akan mencukupi. Sedangkan poin kita banyak sekali pada hari ini. Hadis yang pertama, dan ini hadisnya derajatnya palsu, maudhu', dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam yang mana di dalam malam tersebut tidak ditolak kalau ada orang yang berdoa. Doa tidak ditolak pada malam-malam 5 malam ini. Malam yang pertama, awwalu lailatin min Rajab. Malam yang pertama daripada bulan Rajab. Walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam pada nisfu Sya'ban, setengah atau pertengahan daripada bulan Sya'ban. Walailatul Jum'ah, malam Jumat. Walailatul Fitr, malam Idul Fitri. Walailatun Nahar, dan malam Idul Adha. Ini hadisnya palsu. Hadis yang lain, inna fil jannati naharan atau nahran. Sesungguhnya di surga itu ada sungai, yuqalu lahu Rajab, dinamakan sungainya dinamakan Rajab. Jadi kata mereka di surga itu ada sungai, namanya apa? Rajab. Ma'uhu asyaddu bayadan. Airnya itu lebih putih daripada laban, minal laban, lebih putih daripada laban. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada asal, daripada madu. Man shoma yauman min Rajab saqallahu min dzalikan nahar. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka Allah akan meminumkan bagi dia dari sungai tersebut. Ya, hadis ini derajatnya juga hadis palsu. Coba antum ketika memperhatikan lafaz-lafaznya, ya, seakan-akan kalau sudah orang yang sibuk dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, secara perasaan saja dia sudah bisa membedakan ini lafaz yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW dan ini lafaz yang tidak keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Hadis palsu juga, Rajabun syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah dalam hadis palsu ini. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini derajatnya juga palsu. Kemudian di dalam hadis palsu yang lain, faman shoma yauman min Rajab faka'annama shoma sanah. Barang siapa yang berpuasa pada 1 hari saja pada bulan Rajab, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Waman, ya, seakan-akan dia berpuasa pada 1 tahun. Ini juga derajatnya hadisnya mungkar. Kemudian di dalam hadis yang lain, tadi derajatnya hadisnya palsu. Di dalam hadis yang lain,
man shalla lailatan nisfi min Rajab 14 rakaah, barang siapa yang mengerjakan salat atau mendirikan salat pada pertengahan malam bulan Rajab, sebanyak 14 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin alhamdu, dia membaca setiap rakaatnya alhamdulillah, yaitu surat Al-Fatihah sekali, wa qul huwallahu ahad 11 kali, dan qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Ini juga hadisnya maudhu'. Ya, hadisnya apa? Palsu. Jadi banyak sekali hadis-hadis palsu yang tidak bisa kita kerjakan. Kemudian para ikhwah sekalian, kalau kita lihat tadi, ya, beberapa hadis palsu, dan di sini juga ada hadis-hadis lemah, meskipun lemah dia tetap tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wala farqa fil amali bil hadis bainal ahkami awil fadail idzil kullu syara'. Artinya, tidak ada perbedaan untuk mengerjakan dengan hadis di antara perkara-perkara hukum atau di antara hadis-hadis yang berupa fadailul a'mal, meskipun itu lemah tetap tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena seluruhnya merupakan syariat, dan syariat itu, ibadah tersebut harus kita kerjakan, harus ada dasarnya dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Tidur apa enggak nih? Ya, yang sahih. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, meskipun hadis-hadisnya lemah dan berupa fadailul a'mal, tetap kita tidak bisa kerjakan. Poin yang selanjutnya, bid'ah-bid'ah yang ada di bulan Rajab. Dan ketika kita menyebutkan bid'ah-bid'ah yang ada di bulan Rajab, kita hanya sekedar untuk mengetahui dan tidak boleh kita coba untuk mengerjakannya. Ya, alimtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi min. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, tetapi aku ingin supaya lepas daripada keburukan tersebut. Bidah yang pertama yang ada di dalam bulan Rajab adalah mengucapkan doa ketika masuk pada bulan Rajab. Doanya khusus yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ya, di dalam kitabnya Tabyinul Ajab fi Fadli Rajab, beliau berkata, huwa haditsun laisa biqawi. Dia adalah hadis yang tidak kuat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengerjakannya. Bahkan di sana ada hadis yang mana kalau seandainya kita memasuki bulan baru, kita melihat hilal, ya, melihat hilal, maka ada hadisnya. Siapa yang masih ingat yang pagi tadi ikut? Ada yang nulis tidak? Allahumma, yang masuk hilal. Kalau seandainya orang ingin berpuasa pada Allahumma, siapa? Coba Pak Nur lihat. Ini penting para ikhwah sekalian, dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Setiap kali melihat hilal atau awal bulan, maka dia membaca Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Saya ulangi, yang bagi yang mau menulis, setiap kali memasuki bulan baru atau setiap kali melihat hilal, ya, awal bulan, maka disunahkan kita membaca Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina bil yumni, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani
wassalamati wal islami Rabbi wa rabbuka Allahu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbuka ahillahu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan sahih. Kemudian ada bidah juga yang dikerjakan oleh orang-orang pada waktu malam bulan Rajab atau di sebagian malam bulan Rajab. Bidah ini disebut dengan sholatur raghaib. Ya, bidah ini disebut dengan sholat raghaib. Salat raghaib mereka mempunyai dasar dalil, tetapi sayangnya dasar dalilnya dengan hadis palsu. Bagaimana tata cara salat raghaib? Diriwayatkan dari sahabat Anas dalam hadis palsu ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma min ahadin yasumu yaumal khamis," dan tidaklah seseorang berpuasa pada hari Kamis, awalu khamisin min Rajab, pada awal hari Kamis di bulan Rajab, thumma yusalli, jadi berpuasa dulu pada hari Kamis pada awal bulan Rajab menurut hadis palsu ini. Thumma yusalli fima bainal isya'i wal atamah, kemudian dia salat di antara isya dan di antara atamah. Atamah itu salat apa? Salat isya, di antara maghrib dan isya. Dia sholat di antara isya, di antara maghrib dan isya. Yakni lailatul jum'ah, yaitu pada malam Jumatnya dia sholat sebanyak berapa rakaat? Isnatai asyarah rak'ah, 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin, membaca setiap rakaatnya Fatihatul Kitab, Al-Fatihah sebanyak sekali. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali. Wa qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Dan seterusnya. Begitu hadisnya ya. Kalau kita sebutkan terlalu panjang. Dan juga kalau kita sebutkan seluruhnya nanti ada yang ngikutin. Ya. Baik. Yang jelas para ikhwah sekalian, kata bahwasanya hadis ini ada hadis yang palsu. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wahia bid'atun. Dia adalah, atau salat raghaib ini adalah pekerjaan bid'ah. Bittifaqi a'immatid din, dengan kesepakatan seluruh para imam dari agama Islam ini. Wal hadithul marwi fiha kadhibun bi ijma'i ahli al-ma'rifah bil hadithi wal hadithu maudhu'. Dan hadis yang diriwayatkan tentang salat raghaib ini ya adalah hadis yang bohong, dusta, dengan kesepakatan seluruh pakar ahli hadis, dan dia adalah hadis yang palsu. Oleh sebab itu tidak boleh kita mengerjakan salat raghaib ini dengan alasan apapun. Kenapa? Karena hadisnya palsu, dan kita tidak boleh beribadah dengan hadis yang palsu. Kita hanya boleh beribadah dengan hadis-hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam beribadah. Bidah selanjutnya adalah berdoa di tempat yang gelap pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab. Ini adalah bidah juga. Berdoa di tempat yang gelap pada bulan Rajab. Ya, dan padahal kebiasaan ini adalah dimiliki orang-orang jahiliyah. Termasuk daripada bidah pada bulan Rajab juga adalah mengkhususkan mengeluarkan zakat pada bulan Rajab. Mengkhususkan mengeluarkan zakat pada bulan Rajab. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, wala asla lidzalika fi sunnah, tidak ada dasarnya, tidak ada sandarannya, tidak ada asalnya untuk pekerjaan tersebut, yaitu mengeluarkan zakat atau mengkhususkan zakat pada bulan Rajab. Tidak ada sandarannya atau tidak
ada asalnya hal demikian itu di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala urifa an ahadin minas salaf, dan tidak pernah dikenal atau pekerjaan